Selamat pagi sahabat Globality Badung. Jumpa dengan saya Imade Indra Aribawo selaku Kepala SMK TI Bali Global Badung dalam ruang edukasi Globality Badung. Hari ini kami akan menjelaskan informasi tentang peran teknologi informasi di era industri 4.0 atau nantinya menuju industri 5.0. Seperti kita ketahui, abad 21 ini merupakan era digital, di mana era digital ini adalah era yang mendobrak cara pandang konvensional menjadi super digital. Nah, adapun perilaku budaya kita menjadi limbung menghadapi perubahan yang begitu sangat pesat dan sangat cepat ini. Pertanyaannya, siapkah kita sebagai generasi muda untuk menyongsong yang namanya era digitalisasi tersebut? Perkembangan revolusi industri sendiri yang dapat kami sampaikan itu adalah dimulai dari industri 1.0. Nah, dimulai pada tahun 1784, di mana mesin uap, tenaga air, tenaga angin, dan matahari itu sebagai penyokong daripada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan industrialisasi. Kemudian beralih ke industri 2.0, itu dimulai tahun 1870, di mana sudah mulai masuk energi listrik untuk kegiatan produksi, termasuk produksi-produksi yang melibatkan produksi massal. Nah, selanjutnya di industri 3.0 ini kita dimulai pada tahun 1969, di mana sudah mulai teknologi informasi dan elektronika pada sistem otomatik produksi mulai dipergunakan oleh masyarakat dunia. Nah, selanjutnya, sekarang ini di tahun 2000 sampai dengan sekarang ini kita ketahui sebagai industri 4.0 atau 4.0, di mana teknologi digital, teknologi wireless yang terintegrasi dengan kegiatan manufacturing. Nah, jadi kegiatan-kegiatan besar, skala besar ini semua sudah mulai mengadopsi daripada teknologi informasi atau lebih dalam lagi yaitu teknologi digital ini, termasuk teknologi wireless. Nantinya perkembangan berikutnya ke depannya yaitu teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, ini nanti kita harus siap pada perkembangan industri 5.0 tersebut. Adapun gejala-gejala transformasi di Indonesia itu sudah mulai nampak. Seperti kita lihat sekarang, toko fisik itu sudah berganti dengan adanya marketplace online. Nah, ini sudah menandakan adanya mulai era digitalisasi, termasuk ojek dan taksi konvensional ini sudah beralih pada Gojek atau Grab atau Uber dan lain-lainnya sejenis taksi online. Semuanya ini mempermudah daripada aktivitas kita manusia, seperti toko fisik. Tidak adanya toko fisik atau beralih kepada marketplace. Nah, ini kita bisa memesan barang cukup lewat rumah saja. Nah, barang yang kita inginkan cukup dipesan di sana lewat beberapa aplikasi. Kemudian barang tersebut bisa datang ke rumah tanpa kita harus mengeluarkan biaya untuk menuju ke supermarket dan lain sebagainya untuk membeli barang yang kita butuhkan. Kemudian saat ini beberapa jenis model bisnis ini tentunya di Indonesia sudah sangat terkena dampak atau terdisrupsi daripada arus era digitalisasi tersebut. Luar biasa sekali dampaknya, seperti yang tadi saya paparkan tersebut. Termasuk beberapa sektor pasar yang akan berkembang ke depan, yaitu sektor barang dan jasa, di mana transaksi barang dan jasa secara global akan menggunakan aplikasi secara online. Nah, di beberapa
bank atau BUMN ini sudah dimulai dikembangkan sistem pembayaran disebut dengan QRIS. Jadi banyak nanti tenaga-tenaga yang hilang dengan pesatnya perkembangan arus daripada teknologi ini. Kemudian di sektor pasar modal dan keuangan itu menggunakan platform digital dalam transaksi dan berinvestasi. Ditambah lagi dengan adanya cryptocurrency yang sekarang mulai gencar. Kemudian di sektor tenaga kerja juga adanya tenaga ahli digital akan lebih banyak dibutuhkan seperti desainer, kemudian software developer, kemudian sistem security dan lain sebagainya yang berkaitan dengan digitalisasi tersebut. Oleh sebab itu, kita betul-betul membutuhkan yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita harus semakin arif mengembangkan teknologi, sekaligus juga aktif mengakuisisi teknologi-teknologi baru, terutama teknologi digital. Dan data adalah sumber daya yang sangat berharga dan harus kita jaga. Inilah pentingnya data. Oleh sebab itu, yang namanya SDM itu betul-betul harus menjadi concern kita. Sehingga yang namanya mahasiswa itu harus paham semuanya, paham matematik, statistik, bahasa, ilmu komputer, dan bahasa itu bukan hanya bahasa Inggris saja. Bahasa coding ini lebih penting lagi ke depan. Karena ke depan ini akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang, tapi juga akan muncul jenis-jenis pekerjaan baru. Sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh Presiden kita, ditambahkan oleh Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, bahwa Indonesia memerlukan sekitar 17,5 juta tech talent di tahun 2035. Nah, termasuk sektor teknologi dan digital. Kita harus jadi tuan rumah di negara kita sendiri. Nah, tentunya dengan paparan-paparan itu, kita mengajak tentunya anak-anak generasi muda kita untuk pintar-pintar memilih ke depannya peluang-peluang di teknologi, khususnya teknologi digitalisasi ini sangat besar sekali. Untuk itu, adik-adik generasi muda, pandai-pandailah memilih untuk Anda melanjutkan nanti, baik itu ke jenjang SMA, SMK-nya maupun ke jenjang perguruan tingginya. Sebab teknologi informasi mau tidak mau kita harus menjadi tuan di rumah kita sendiri. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan dalam ruang edukasi Globality Badung hari ini. Sekali lagi, selamat pagi.